Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Restiani dengan NIM 2400024095. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara negara hukum dan pelindungan hak asasi manusia atau HAM berdasarkan pemaparan materi dari Dr. Fitriatus Soliha dalam video yang berjudul Negara Hukum dan HAM. Pembahasan ini sangat penting karena berbicara tentang bagaimana hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali masyarakat, tapi juga sebagai pelindung martabat manusia. Di era modern ini, isu HAM sering menjadi ukuran beberapa beradab dan adilnya suatu negara. Karena itu, memahami perlindungan HAM dari sudut pandang filsafat hukum ini membantu kita melihat bahwa hukum sejatinya itu tidak berhenti pada aturan tertulis, tapi juga memiliki makna moral yang mendalam. Misalnya melindungi kehidupan dan kebebasan manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu Undang-Undang Republik Indonesia yang secara khusus mengatur tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara sebagai wujud nyata tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Nah, kalau kita melihat pelindungan hak asasi manusia dari sudut pandang filsafat hukum, maka yang pertama harus dipahami adalah bahwa HAM bukanlah sesuatu hal yang diberikan oleh negara, melainkan hak kodrat yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Artinya, manusia itu memiliki martabat dan kebebasan yang tidak bisa diambil atau dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh kekuasaan negara. Dalam pandangan filsafat hukum, gagasan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh seperti John Locke dan Thomas Aquinas, yang menegaskan bahwa hukum sejati itu harus bersumber pada moralitas dan keadilan yang sesuai dengan kodrat manusia. Jadi ketika kita berbicara tentang pelindungan HAM, kita sedang berbicara tentang bagaimana hukum menjadi penjaga nilai kemanusiaan itu sendiri. Nah, filsafat hukum ini tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia. Aristoteles misalnya dalam menekankan bahwa keadilan itu adalah tujuan tertinggi dari hukum. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pelindungan HAM, terutama pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap kebijakan, peraturan, dan tindakan hukum harus berlandaskan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kata lain, filsafat hukum ini menempatkan manusia sebagai pusat nilai dalam sistem hukum, negara hukum atau Rechtsstaat, menegaskan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh hukum. Tidak boleh ada kekuasaan didasarkan pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap HAM. Dalam perspektif filsafat hukum, ketika negara melanggar HAM, sebenarnya negara gagal menjalankan hakikat hukum itu sendiri. Karena hukum kehilangan nilai moralnya dan kemanusiaannya. Perlindungan HAM menjadi ukuran sejauh mana hukum berfungsi untuk manusia, bukan malah sebaliknya. Dalam video yang disampaikan oleh Dr. Fitriatus Soliha, dijelaskan bahwa hukum itu sejatinya harus menjadi pelindung, bukan penindas. Hukum dan HAM memiliki hubungan yang saling melengkapi. Tanpa hukum, HAM tidak dapat dijalankan secara efektif. Tetapi tanpa HAM, hukum juga kehilangan makna dan arah moralnya. Oleh karena itu, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap sistem hukum selalu berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan antara hak serta kewajibannya. Jadi, perlindungan HAM dalam filsafat hukum ini bukan hanya persoalan legal formal, tapi juga persoalan moral, etis, kemanusiaan. Filsafat hukum ini juga mengingatkan kita bahwa tujuan akhir hukum bukanlah untuk menghukum, tapi untuk memanusiakan manusia. Selama hukum dijalankan dengan semangat, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia, maka negara hukum akan menjadi tempat yang aman dan adil bagi seluruh warganya.
Nah, salah satu dasar hukum utama yang mengatur tentang pelindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menjadi wujud nyata untuk komitmen negara dalam menjamin dan menegakkan HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1 undang-undang tersebut disebutkan bahwasannya bahwa hak asasi manusia ini adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan hakikat perlindungan HAM. Bukanlah pemberian negara, tapi kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menjaga harkat kemanusiaan. Secara filosofis, undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan HAM bukan hanya bentuk penghormatan terhadap individu, tapi juga sarana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Negara memiliki 3 kewajiban pokok, yaitu dalam melaksanakan HAM, yaitu ada menghormati, melindungi, dan juga memenuhi. Kewajiban menghormati ini berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak negara dan juga warga. Kewajiban melindungi itu berarti negara harus mencegah pihak ketiga seperti individual atau kelompok agar tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban memenuhi berarti negara harus menciptakan kebijakan, sarana, dan juga regulasi agar setiap warga itu negara dapat menikmati hak-haknya secara nyata. Dan juga implementasi dari undang-undang ini juga tampak melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kita sebut sebagai Komnas HAM, sebuah lembaga independen yang berfungsi menegakkan, memantau, dan meneliti pelanggaran HAM di Indonesia. Komnas HAM menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin bahwa keadilan dan hak warga tetap terlindungi. Namun, dalam kenyataannya masih ada berbagai tantangan seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kebebasan berekspresi, dan juga tindakan diskriminatif yang menunjukkan bahwa penegakan HAM ini masih dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum formal, tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai filsafat hukum yang berlandaskan kepada kemanusiaan, keadilan, dan juga moralitas. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa hakikat pelindungan HAM oleh negara bukan hanya melindungi warga negara dari sebuah pelanggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu dapat hidup bermartabat dan memperoleh keadilan yang setara di hadapan hukum. Baik, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia ini dalam perspektif filsafat hukum merupakan wujud tertinggi dari nilai kemanusiaan dan juga keadilan. Filsafat hukum mengajarkan bahwa tujuan utama bukanlah sekadar menciptakan ketertiban, melainkan juga menjaga martabat manusia agar tidak direndahkan oleh kekuasaan atau kebijakan yang tidak adil. Negara hukum yang sejatinya adalah negara menempatkan manusia sebagai pusat nilai, bukan sekadar objek. Atau melalui pemikiran seperti ini, kita belajar bahwa hukum tanpa nilai kemanusiaan ini akan menjadi kering dan juga kehilangan maknanya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjadi bukti konkret bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab moral dan konstitusional dalam melindungi warga negara. Namun, keberadaan undang-undang saja tidak cukup tanpa kesadaran dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan HAM ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama antara negara dengan warga negara. Akhirnya, melalui pandangan filsafat hukum dan keberadaan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kita diajak untuk melihat hukum seharusnya bukan alat kekuasaan, melainkan cermin dari nurani dan keadilan. Dengan memahami hal ini, diharapkan kita semua dapat menjadi bagian dari masyarakat yang lebih adil, beradab, dan juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan. Baik, terima kasih.